Di sini niatnya untuk apa? LDKPD. Apa kepanjangan LDKPD? Latihan dasar kepemimpinan peserta didik. Dan temanya apa? Temanya budaya. Ayo. Etos budaya pelajar. Membangun Budaya kerja. apa ayo? Membangun ini integritas. Membangun integritas, adab, apa? Moral. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian sudah kelewat satu hal yang paling pokok, yaitu apa niatnya dalam LKPD ini adalah untuk membangun moral kita. Jadi seharusnya kalian itu semua hafal, ingat apa sih temanya, karena itulah akan menjadikan kalian adalah membentuk insan yang bertakwa, insan yang bermanfaat, insan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu didapatkan hanya dengan satu kata, moral. Apa? Moral. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hafal enggak? Ayo, ada yang hafal enggak? Wama apa? Apa? Jadi apa? Baik, ini jadi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wama buistu illa liutammima kariman akhlak. Dan tidaklah aku diutus ke atas dunia ini kecuali dengan satu kata, yaitu menyempurnakan moralnya manusia. Jadi sesuai dengan tema kalian, yaitu membentuk moral. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjadi orang yang bermoral, orang yang bermanfaat, orang yang berguna di antara sesama manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu haruslah kita itu menjadi insan, menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang disiplin. Untuk bisa kalian itu menjadi orang-orang bermoral, yang pertama itu adalah kalian itu harus menjadi orang yang disiplin. Ini sering disampaikan. Orang yang disiplin itu tahu apa itu orang yang disiplin? Konsisten. Orang yang konsisten, tepat waktu, tekun, satu tujuan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang disiplin itu adalah orang yang tidak mengambil jalan yang salah. Itu orang yang disiplin. Orang yang disiplin itu selalu mengambil jalan yang benar. Itu orang yang disiplin. Orang yang disiplin itu orang yang tidak mencari alasan untuk pembenaran kesalahannya. Bapak ulangi, orang yang disiplin itu orang yang tidak mencari pembenaran atas kesalahannya. Ayo, kalian masih banyak yang seperti itu, mencari alasan untuk membenarkan yang salah. Padahal sampai hari kiamat yang salah itu adalah tetap salah. Gak ada jalan untuk membenarkannya. Makanya
Disinilah kita sebagai insan, sebagai manusia, setelah kita disiplin, untuk bisa menjadi orang yang selalu disiplin, ada syaratnya. Syaratnya apa? Sadar diri. Sadar diri. Orang yang sadar diri yang punya pendirian. Benar itu pendirian, punya pendirian. Hanya orang yang sadar diri itu yang punya pendirian. Kalau orang tidak sadar diri, nggak punya pendirian, nggak kenal dirinya. Ini, maka kalian ini hadir di sini, bagaimana kalian itu untuk memahami dirinya sendiri. Jangan sampai nanti kalian ini orang lain yang lebih mengenal diri kalian, sementara kalian tidak tahu dirinya sendiri. Ada yang begitu kan? Ada. Orang lain lebih memahami karakter dirinya dari dirinya sendiri. Ada kayak gitu? Ada. Ada. Siapa mereka? Siapa mereka? Ya di antara kalian ini semuanya, hampir semuanya, walaupun insya Allah tidak semua. Contohnya apa? Kalian belajar, tahu belum bisa, tahu diri kalian belum bisa, kalian sadar belum bisa, tapi kalian tidak mau belajar. Nah, ini namanya tidak sadar diri. Tidak sadar diri kalau dirinya belum bisa. Akhirnya apa? Contek temannya, tanya temannya. Iya, tanya Google. Google lebih pintar. Jadi ilmunya di Google. Masya Allah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam bahwa ala nurihi min rabbih fawailul lil qasiyati qulubihim min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Baik. Jadi Allah mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Bukankah sebenar-benarnya adalah orang-orang yang dilebarkan dadanya, yang dilapangkan hatinya, yang dilapangkan dadanya, jiwanya, untuk memahami ajaran Islam, mengerti ajaran Islam. Karena apa? Banyak orang Islam tidak ngerti ajaran Islam. Banyak itu. Termasuk kalian-kalian ini. Masya Allah. Kemarin Bapak mencoba nanya sama satu kelas itu, ayo dibaca niat sholat subuh. Enggak bisa. Ayo dibaca niat sholat zuhur. Enggak bisa. Gimana sholatnya? Masya Allah, udah SMK tidak bisa niat sholat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aneh bin ajaib, dunia heranan tercengang, kaget, nggak bisa. Masya Allah. Coba, ayo baca niat sholat subuh, nggak bisa. Disuruh baca niat sholat zuhur, nggak bisa. Hampir satu kelas itu nggak ada yang benar. Bapak sampai geleng-geleng kepala. Masya Allah. Inilah yang dikatakan bahwa
mereka yang beragama Islam sekalipun tidak memahami ajaran Islam. Tidak memahami Islam. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah, apaman syarahu sadarahu lil Islam bahwa ala nurihi min rabbi. Bukankah orang-orang yang diberikan kelapangan hatinya, kelapangan dadanya untuk memahami Islam, memahami ajaran Islam tersebut, itu benar-benar berada di dalam cahaya Tuhannya. Kalian mau berada di dalam lingkaran cahaya Allah? Ada di dalam cahaya lingkaran Allah? Mau? Mau? Kalau mau, maka syaratnya adalah pahami Islam, belajar Islam yang benar. Karena salah di dalam memahami Islam bukannya mengajarkan menjadi suri tauladan, bukannya menjadi rahmatan lil alamin sebagai kebaikan untuk seluruh alam, tapi menjadi penghancur untuk alam ini. Karena salah di dalam memahami Islam. Contoh, karena salah di dalam memahami Islam, maka karena dia itu salah di dalam memahami ajaran Islamnya, kalau orang berbeda dengan dia dibilang kafir. Kalau orang berbeda dengan dia, maka itu boleh diapa-apain. Nah ini, kalau orang berbeda dengan dia, orangnya najis. Nah ini salah ini. Maka pahamilah Islam itu dengan benar. Belajar Islam paling paling kurangnya itu adalah kalian ngerti cara sholatnya, paham cara sholatnya, sehingga apa? Benarlah kalian itu di hadapan Allah, dan benarlah kalian di hadapan sesama manusia. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menyampaikan fawailul lil qasiyati qulubihim min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Coba perhatiin, fokus ya. Perhatiin ini. Maka sangat celaka kalian ini. Kalian semua celaka. Celaka kenapa? Lil qasiyati qulubihim. Bagi mereka kalian yang memiliki sifat orang-orang yang keras hatinya. Siapa mereka yang keras hati? Orang-orang yang satu, memiliki sifat iri hati. Nah, punya kedengkian. Itu adalah orang-orang yang keras hati. Yang kedua, di antara orang-orang yang keras hati adalah orang yang keras kepala. Kepala keras ya? Keras juga menutupi batu. Buatnya. Yang hancur kepalanya apa batunya? Batunya. Saking keras kepala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang keras kepala itu adalah bukan karena kepalanya nggak mempan dengan batu. Ya, orang yang keras kepala itu adalah yang tidak mau mendengarkan nasihat. Apa? Orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan pelajaran, tidak mau menerima anjuran petunjuk kebenaran, maka itu adalah orang-orang
buta. Buta artinya nanti bisa melihat. Bisa melihat hati bukan? Bisa nggak melihat hati? Mana lebih tajam penglihatan hati dengan penglihatan mata kepala? Ayo. Mana mata kalian lebih tajam penglihatannya dengan hatinya? Hati yang lebih tajam. Coba kalian merem. Tiba-tiba kalian yang satu dibayangin itu hati lihat. Lihat itu. Jadi hati ini bisa melihat yang jauh, bisa dilihat. Kalau mata kepala hanya melihat sebatas pandangannya. Makanya hati yang buta itu adalah hati yang tuli. Hati yang tuli itu adalah hati yang tidak bisa menerima pelajaran. Ayo, kalian ini adalah orang-orang yang tidak bisa terima pelajaran. Siapa bisa? Ya, kalian adalah orang-orang yang tidak bisa terima pelajaran. Iya, ya. Diajarin matematika, bolak-balik, enggak kena. Masya Allah. Ayo, berarti hati kalian ini semua pada buta ya. Telinganya kamu dengar ya. Diajarin bahasa Inggris, enggak ngerti. Diajarin agama Islam, tidak paham. Masya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Coba perhatiin, ayo. Coba lihat, dengar. Apa yang menyebabkan hati buta? Apa yang menyebabkan hatinya keras? Apa yang menjadikan hatinya lebih keras dari batu? Apa itu penyebabnya? Di dalam ayat Al-Quran disebutkan yang tadi, min dzikrillah, karena kalian itu lalai, sangat malas di dalam menyebut dan mengingat Allah. Ayo, kalian sangat malas sekali diajak baca Quran. Sudah kelas 12 tidak bisa baca Quran. Sudah kelas 10 tidak ngerti baca Quran. Maka ini adalah orang-orang yang hatinya keras. Ini, coba perhatiin. Ayo, jangan ngobrol, perhatiin. Jadi perhatikan, yang menjadikan hati kalian itu keras karena kalian itu lalai di dalam mengingat dan menyebut nama Allah. Bagaimana menyebut nama Allah? Ya, ingat Allah itu paling tidak seperti yang tadi, paling kurangnya itu kalian ya sholat. Sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit bahasanya sholat. Mau masuk surga katanya sholat. Padahal tidak hanya itu. Anak-anakku yang dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di antara yang menjadikan hati keras itu, kalian banyak tidur. Coba kalau kamu tidur, ditanya apa, cepat marahnya lebih cepat daripada menerima. Dibangunin sholat susah sekali. Nah itu karena hatinya sudah pada keras. Nah, anak-anak yang dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara juga yang menjadikan hati keras kalian itu adalah karena banyak makan. Banyak makan. Ada yang banyak makan di sini. Banyak makan. Banyak tidur, banyak makan, kemudian banyak ketawanya. Nah ini, di kali ini jangan berlebihan ya. Makan, ya jangan tidak makan, tetap makan, tapi jangan berlebihan. Karena kalau kalian sudah kekenyangan, nanti malas mikirnya.
Kalau sudah kekenyangan, pinginnya tidur. Kalau sudah tidur, maka hatinya nanti tidak akan mudah menerima sesuatu karena kalian sudah mati. Iya kan? Orang tidur kan orang mati kan? Ayo. Giliran hidup di dunia, pinginnya tidur dulu. Suruh sholat, tidak mau sholat. Kenapa? Malas bangunnya. Coba ini. Coba kalian mati sekarang. Ya, kalian mati. Kalau sudah mati, nanti kalian minta, ya Allah, bangunin saya. Ya Allah, izinkan saya. Ya Allah, izinin saya hidup di dunia untuk melakukan sekali saja kebaikan. Baru nyesel kalau sudah mati. Coba. Makanya selagi kalian hidup, coba perhatiin. Ya. Selagi kalian hidup sekarang ini, gunakanlah waktunya sebaik-baik mungkin. Ayo, gunakan hidup sebelum mati. Gunakan waktu sempat sebelum lambat. Sebelum waktu sempit. Gunakan kaya sebelum miskin. Kalian belum kaya, masih miskin semua. Jadi ini belum masuk kriterianya. Ya. Kemudian gunakan masa muda sebelum masa tua. Nah, kalau kalian sudah tua, nanti tidak bisa beramal soleh. Nah ini. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak simpulkan ya. Bentar lagi ini waktunya waktu bisa. Oh masih. Masih 19 lagi. Baik. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan diri kalian itu orang-orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, satu-satunya jalan adalah menjadikan diri kita itu orang-orang yang bermoral. Bermoral. Nah, contoh bermoralnya kalian itu adalah bagaimana kalian itu menghargai pamongnya. Ayo, siapa yang suka melawan sama pamongnya? Ini dia nih, anak-anak yang seperti ini suka melawan sama pamongnya. Bahaya ya, bahayanya dunia akhirat. Apa bahayanya? Kalau kalian suka melawan sama pamongnya, tidak dengar nasihat pamongnya, tidak mendengar apa yang disampaikan gurunya, ilmunya tidak berkah. Coba, pantesan aja tidak bisa diajari matematika karena pinggir karena guru matematik. Pantesan aja tidak bisa bahasa Inggris karena dengar bahasa Inggris sudah tidak senang. Makanya kalian itu tidak bisa bahasa Inggris. Makanya senang bahasa Inggrisnya, senang sama pamongnya, kita sama pamongnya, hormat sama pamongnya. Insya Allah kalian itu akan mendapatkan pemahaman yang mudah. Coba. Jadi diantara jalan kita untuk menunjukkan moralitas kita sebagai orang yang bermoral di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu dengan menghormati pamong. Ini jangan kalian mentang-mentang badannya gede, pamaruan kecil, dan pamaruan dulu. Tidak boleh begitu. Yang namanya siswa, yang namanya murid tetap menghormati pamong. Ini adalah moral kalian. Itu. Jadi moral kalian itu dilihat bagaimana
kalian itu menghargai dan menghormati Pak. Kemudian anak-anakku yang dalam mata Allah Subhanahu wa taala, di antara moral kalian juga di antaranya adalah bagaimana menunjukkan kalian itu memiliki sifat sikap yang baik adalah bagaimana kalian itu menghargai teman. Ayo teman. Siapa temannya? Teman duduknya. Siapa temannya? Teman sekelasnya. Siapa temannya? Teman satu sekolahnya. Coba perhatiin. Bapak tidak mau mendengarkan di antara kalian ada di satu ruang kelasnya ada yang kehilangan sesuatu. Uang temannya hilang, HP temannya hilang, pulpen temannya hilang. Ini karena kalian itu tidak menghargai temannya, tidak punya tanggung jawab. Maka kewajiban kalian adalah menghargai temannya. Bagaimana menghargai temannya? Menjaga kehormatan teman. Ini jangan temannya dilecehin. Jadi hargai temannya. Bagaimana menghargai temannya? Segala macam barang-barang temannya dijaga, jangan sampai hilang. Bukan dijaga kemudian diambil. Nah, itu bahaya itu. Itu dijaga barang temannya tapi diambil. Kata orang dijaga, katanya diambil kemudian. Nah itu salah. Dijaga dalam hal ini adalah bagaimana supaya barang milik temannya itu tidak hilang. Kalau ketinggalan diambil, disimpan, nanti dibalikin. Ketemu dompet temannya, jangan diambil isinya. Masya Allah, ini Bapak sering sekali menemukan ini kasus ini. Pak, dompetnya hilang. Di dompet saya itu ada ini Pak. Bapak nggak bisa ngapa-ngapain. Bapak berdoa saja. Ayo kita berdoa, semoga dompetnya ketemu. Begitu dicari, ternyata dompetnya sudah ada di bank sampah. Duitnya udah diambil, dompetnya tidak dapat. Masya Allah, kata anaknya, alhamdulillah Pak, saya ketemu dompetnya, ada semua kartu-kartu ada di situ, uangnya tidak apa-apa diambil. Tapi ini adalah sifat rendahnya kalian karena memiliki sifat binatang. Ya, apa sifat binatang? Ayo, apa sifat binatang? Rakus. Ayo, kalau kalian rakus, kalian semua adalah binatang. Kalau kalian rakus. Apa yang menunjukkan kerakusan kalian? Ya seperti yang tadi, tidak bisa melihat barang temannya, dibilang diambil. Tidak bisa melihat sesuatu temannya, air temannya tiba-tiba sudah habis, belum diminum. Tanpa izin, na'udzubillah. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Bapak simpulkan bahwa orang yang bermoral itu satu adalah orang yang di mana-mana perilakunya adalah benar. Orang yang bermoral itu adalah orang yang jalannya lurus, tidak mengambil jalan yang salah. Kemudian orang yang bermoral itu adalah orang yang baik akhlaknya, orang yang bertakwa di sisi Allah adalah orang yang paling rajin sholat. Orang yang bermoral itu adalah orang yang paling mengerti agama Islam. Jangan sampai kalian itu menjadi orang Islam tidak paham ajaran
Islam. Alhamdulillah itu. Kalau kalian matinya, meninggalnya tidak dalam keadaan selamat. Artinya tidak dalam keadaan Islam. Islam artinya apa? Selamat. Nah, kemudian orang yang bermoral itu adalah orang yang bisa menghargai pamongnya. Orang yang bermoral itu adalah orang yang bisa menghargai temannya. Nah, ini jadi untuk kalian bisa menjadi orang-orang yang bermoral, tadi harus disiplin. Untuk bisa menjadi disiplin harus jadi orang yang sadar diri. Ayo sadar diri ya. Jangan dibangun-bangunin terus. Udah bangun tapi enggak sadar-sadar. Masih mimpi, masih tidur. Insyaallah ini belajar di sekolah bukannya belajar tapi pindah tempat tidur. Ada gurunya ngajar dia tidur. Insyaallah giliran dihukum tidak terima. Makanya ilmunya tidak ada yang berkah. Karena ilmunya tidak berkah, akhirnya pengetahuannya kosong. Karena kosong, akhirnya kayak ini angka nol itu bolong. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Bapak menutup, ada pertanyaan? Silakan. Ada 5 menit lagi untuk azan isanya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang bertanya? Ayo, ada yang bertanya? Ada yang ditanyain? Ada yang ditanyain? Ayo, silakan. Khamar. Baik. Ada yang bertanya bagaimana tentang khamar? Khamar itu adalah minuman yang memabukkan. Memabukkan di sini adalah suanil akli, menghilangkan kesadaran. Jadi di sini tidak hanya khamar, yang sejenisnya seperti narkoba, narkotika. Nah, itu adalah sejenisnya. Itu adalah diharamkan. Apa kata Rasulullah? Al-khamru ra'sul khataya. Ya, khamar itu adalah biang keroknya, pangkal penyebabnya terjadinya kesalahan. Dulu ada namanya malaikat Harut dan Marut. Pernah dengar nggak? Yang namanya malaikat Harut dan Marut ini adalah dua malaikat yang memprotes manusia. Apa katanya? Manusia itu bodoh sekali ya. Kenapa manusia itu bodoh? Udah diberikan akal, diberikan ilmu, masih aja melakukan dosa. Akhirnya kita minta pada Allah, kata Al-Quran ya Allah, berikan kita itu untuk melihat keadaan manusia secara langsung turun ke bumi. Allah kemudian mengizinkan Harut-Marut turun ke bumi. Maka Allah memberikan pada Harut-Marut itu namanya nafsu, seolah-olah dia seperti manusia. Begitu wujudnya manusia turun ke dunia, Harut-Marut berubah menjadi orang seperti manusia yang punya rasa lapar karena punya nafsu. Jadi di sini adalah keadilan Allah. Kalau ada makhluk yang adalah malaikat, ada yang tidak punya nafsu, ada yang punya nafsu, itu harus dan nafsu. Begitu sampai di dunia, Harut-Marut jalan gitu, haus dia, karena punya nafsu kan? Kena panas sinar matahari, pingin minumlah dia, tapi dia itu singgah di sebuah kedai. Kan tahu kedainya itu adalah tempat minum minuman terlarang. Akhirnya Harut-Marut
melihat air minuman keras. Ini apa ini? Haram ini, kita coba aja. Akhirnya diminum oleh Harun Marut. Diminum karena Harun Marut tidak pernah minum, begitu diminum langsung mabuk. Begitu mabuk, yang jualan itu adalah perempuan, maka langsung perempuannya diperkosa. Setelah perempuannya diperkosa, datang suaminya dibunuh. Inilah akibatnya minuman keras. Walaupun dasarnya dia adalah larangannya lebih kecil dari membunuh, tetapi akibatnya bisa melakukan semua dosa besar. Apa yang dilakukan? Minuman keras, akalnya hilang, memperkosa orang, zina, itu kan dosa besar. Setelah itu dia membunuh, juga dosa besar. Makanya sebagai orang yang bermoral, yang memiliki integritas, kalian itu tidak boleh mendekati tidak boleh, apalagi mencicipi. Yang namanya miras itu qalilun wa katsirun haram. Baik banyak maupun sedikit hukumnya sama. Walaupun hanya dicilat tidak boleh. Makanya walaupun apapun namanya, walaupun namanya Arab Bali, ya, Arab Balinya namanya Arab itu sudah sama memabukkan. Paham? Maka Bapak tidak mau mendengar nanti ada siswa-siswi yang bawa Arab Bali ke dalam kelasnya. Mentang-mentang Arab Bali kelihatannya kayak air putih. Ya nggak boleh itu. Jadi itu adalah haram karena bisa memabukkan, menghilangkan akal. Sama dengan bir, sama juga dengan wine apalah namanya, Bapak kalau ini kalian lebih paham.